rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita didampingi oleh Bu Andri. Kita akan mengulik lebih dalam lagi nih, jadi penggunaan Google Gemini dengan lebih efektif. Baik, sebelum kita memulai ke inti acara kita pada malam hari ini, rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan menyimak bersama-sama video sambutan dari Rektor Universitas Siber Asia, Profesor Jang Yoncho, PhD CPA. Mari kita simak bersama-sama. Hello, this is Professor Cho, Rector of UNSIA. It's an honor to open the Gemini Academy Master Trainer Program, first time in Indonesia. We want to be the Google partner or reference university first time in Indonesia. The main reason is we want to be the innovator of AI, not only for the docent, but also all our students to become the leader in the era of AI. So that's why we want to implement all AI content in the field of accounting, management, communication, IT, information system, and informatics. Now it's time for all our students together with the docent to be a pioneer and innovator of AI and work together for the future. Thank you very much for joining this training program. Terima kasih. Oke, thank you Prof. Cho for the opening remarks. Terima kasih Prof. Cho, Rektor Universitas Siber Asia atas sambutan yang telah diberikan. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, kini kita akan langsung saja ya masuk ke acara dari intinya dari acara hari ini, yaitu paparan dan pelatihan penggunaan Google Gemini. Nah, sesi ini kita akan dipandu secara langsung oleh yang terhormat Ibu Febriandriani Kumala STGR MIB MED. Nah, Ibu Andri ini merupakan fasilitator dari Gemini Academy gitu ya, Ibu. Mungkin boleh sekali lagi tes mic-nya, Ibu. Halo, gimana Bu Syifa? Apakah sudah terdengar? Iya, alhamdulillah terdengar merdu sekali, Ibu. Siap. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke pemaparannya, mohon Ya. izin saya mau bacakan dulu CV dari Ibu Andri ya, Bu ya. Jadi biar Ya. teman-teman Unsia nih tahu nih siapa yang akan memandu acara kita, siapa yang akan mau menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin tim IT boleh bantu untuk share CV dari Ibu Andri. Sekalian saya bacakan gitu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, Ibu Andri ini merupakan Vice Director dari Lazuardi Al-Falah GCS Klaten Google Reference School. Nah, siapa nih mahasiswa yang berdomisili di Klaten? Mungkin satu daerah dengan Bu Andri ya. Dan juga meraih gelar Master of International Business dari Monash University Australia. Terus Master of Advanced Teaching, University of People USA, Google Certified Trainer 2020, Google Certified Innovator Southeast Asia 2019 Singapore, Google Educational Leader Facilitator since 2025, Google Educator Leader di Klaten, K-12 Trainer, Curriculum Developer, and Instructional Leader di Lazuardi Al-Falah, Almacita School, Nalar, Naka, dan lain-lain. Cambridge International Diploma of Educational Leadership, dan juga Ibu Andri merupakan Certified Advanced Fitness Trainer di RAI Institute gitu. Jadi sejalan ya Bu ya, tidak hanya akademiknya saja, tapi juga kesehatan badannya juga diperhatikan sama Bu Andri. Mungkin rekan-rekan nanti bisa luar biasa Ibu, mungkin nanti teman-teman bisa tanya tips and triknya gimana supaya bisa sama kerennya dengan Ibu Andri ya rekan-rekannya. Lalu Bu Andri ini juga merupakan TOT Personal Trainer and Strength Training for Senior di Max Fitness Academy, dan juga
Adaptive Motion, Fitness for Children Development and Special Needs, APKI Indonesia. Itulah profil dari Ibu Andri. Nah, yaudah ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita mulai sesi pelatihan pada malam hari ini. Kepada Ibu Andri, dipersilakan untuk dapat memulai pemaparannya, Ibu. Paparannya dapat dilakukan selama kurang lebih 80 menit, Bu. Dan nanti setelah paparkan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan rekan-rekan mahasiswa. Silakan kepada Ibu Andri memulai paparannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Syifa atas pembukanya yang luar biasa. Halo teman-teman semua, kita mulai ya sesi kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Andri. Saya di sini akan mendampingi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa terutama dari Universitas Siber Asia. Dalam hal ini pada malam hari ini bekerja sama antara Google Indonesia dengan Paideia dan UDK yang akan membantu teman-teman untuk menjadi master trainer gitu ya. Gemini Academy Master Trainer ini berarti ada dua nih yang akan teman-teman lakukan pada program ini. Yang pertama, teman-teman akan menjalani pelatihan yang akan teman-teman lakukan selama kurang lebih 90 menit sampai 120 menit ke depan. Setelah itu nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan sertifikasi gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kebetulan dari tim Paideia itu sudah memberikan pre-survey yang sekarang ada di tulis di kolom chat. Bisa tolong teman-teman untuk isi terlebih dahulu ya, sambil nanti kita saya menjelaskan beberapa hal terkait dengan pelatihan terutama di Gemini Certified Student University. Oke. Ya. Teman-teman semuanya, di sini apa sih yang akan kita lakukan gitu ya di Gemini Academy for Higher Education Student. Ini ada 5 modul yang sebenarnya berdurasi sangat singkat dan mudah dipelajari. Jadi ada pengenalan kecerdasan artifisial AI, kemudian kita nanti akan menyelami ya, terjun ke dalam environment Gemini AI gitu ya. Pretest yang mana yang ada di di chat teman-teman, di kolom chat di Google Meet-nya, coba cek gitu ya. Yang pakai HP boleh dilihat di titik 3. Oke, bisa dikirimkan lagi, dibantu di ping ya. Sebentar, coba saya bisa upload. Ya, mungkin teman-teman dari Paideia bisa bantu juga untuk kirimkan sekali lagi. Coba saya kirimkan sekali lagi, bisa apa enggak? Oke. Coba ya, saya bantu juga. Ya, barusan saya kirimkan sekali lagi. Silahkan bisa dilihat apakah teman-teman sudah bisa mengakses dari pre-survey-nya. Nah, email address-nya pakai email Gmail ya, apakah yang dari kampus yang mhs.unsia.ac.id, atau jika tidak ada akun Gmail-nya boleh pakai Gmail pribadi teman-teman. Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Jadi nanti kita akan bahas etika AI, integritas akademik, menulis prompt yang efektif seperti apa, lalu menggunakan Gemini dengan optimal, apa saja yang akan kita lakukan. Nah, dari gambaran dan tujuan program tadi gitu ya, tadi seperti saya sampaikan, teman-teman akan melaksanakan 2. Jadi yang pertama sampai nanti teman-teman akan ada pelatihan Gemini Academy, lalu kemudian teman-teman mengambil Gemini Certified University Student gitu ya. Dan di sini nanti teman-teman itu setelah selesai mengambil sertifikasi terkait dengan Gemini Certified University Student, teman-teman akan bisa mengajukan diri gitu ya
sebagai trainer di platform yang dan nanti akan mengimbaskan ke sebanyak-banyaknya rekan mahasiswa. Pengimbas dengan jumlah tersertifikasi terbanyak itu nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Hadiahnya apa? Nah, ini yang sudah disiapkan oleh tim dari Paideia dan Google Indonesia untuk program Gemini Academy Higher Education 2026, di mana di sini teman-teman bisa hadiah utamanya bisa mendapatkan Chromebook Plus, laptop ya, laptop tablet dan segala macamnya. Kemudian ada hadiah inovasi prom ya. Kalau teman-teman bisa mengembangkan prom yang oke ya, itu teman-teman akan juga bisa mendapatkan hadiah. Oke, jangan ragu-ragu lagi gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita ke materinya, saya akan pandu teman-teman untuk bisa masuk ke ke LMS atau tempat belajar kita, yaitu di google.paideia.id gitu. Bisa teman-teman coba untuk ke sini google.paideia.id gitu. Nah, oke. Ya, jadi itu sudah dibantu juga oleh rekan kita dari Paideia, dari Franz, yang menyampaikan bahwa kalau memang tidak bisa pakai Gmail dari sekolah, bisa memakai Gmail biasa atau akun pribadi. Saya akan coba contohkan teman-teman bagaimana cara mengisinya, gitu ya. Oke, sebentar. Saya akan ke sini. Oke. Oke, moga-moga sudah bisa terlihat. Oke, apakah sekarang terlihat ya teman-teman? Nah, ini adalah tampilan depan dari Paideia, google.paideia.id gitu ya. Nah, dari sini teman-teman klik masuk. Nah, di sini klik masuk, lalu kemudian diisi nama lengkapnya. Nah, ini seperti ini. Diisi nama lengkapnya, lalu klik mahasiswa, lalu pilih universitasnya. Pastikan teman-teman memilih Universitas Siber Asia. Oke. Nah, ini. Terus kemudian tahun lahir, silahkan diisi tahun lahir masing-masing, nomor WhatsApp, lalu kemudian klik di saya memberikan izin dan saya menyetujui kebijakan privasi. Oke, jangan lupa terus nanti diisi, saya coba isi. Oke. Oke. Nah, nanti begitu ada sudah terisi semua, tombolnya akan menjadi biru dan teman-teman bisa klik lanjut gitu ya. Dan setelah daftar, teman-teman akan masuk ke dashboard seperti ini. Sebentar. Nah, teman-teman akan masuk ke dashboard seperti ini. Pastikan bahwa di sebelah kanan atas ini sudah ada keterangan terkait dengan akun teman-teman. Lalu kemudian di sini sudah tertulis peserta dan di sini adalah aktivitas yang teman-teman bisa lakukan. Kalau tadi sudah mengisi pretest, bisa diklik tanda selesai. Setelah itu bisa mengikuti dari modul-modul yang lain. Nanti pada saat teman-teman sudah mengikuti ini sampai selesai, nanti teman-teman akan ada post test ya, ditandai selesai. Lalu setelah itu silahkan mengikuti ujian sesuai dengan yang diberikan arahannya di sini ya. Dan setelah itu nanti silahkan buka akses portal ujian dan kemudian melapor hasil ujiannya di sini gitu ya. Nah, di sini jadi sudah terlihat jelas gitu ya, apa saja yang akan nanti teman-teman lakukan. Yang sudah login tidak perlu login lagi ya. Oke. Siap. Nah,
terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan coba ke materinya dulu gitu ya. Sebelum teman-teman nanti mengambil sertifikasi supaya teman-teman bisa menjawab dengan yakin gitu ya. Kalau udah dapat sertifikat gak usah login lagi. Oke, siap. Ya, dan jangan lupa masukkan kodenya ya teman-teman 10971 nama trainer Febriandrini. Silahkan nanti kalau ada kesulitan bisa bergabung di Telegram Gemini Faculty di t.me/Gemini Academy Master Trainer 2026. Oke, saya lanjut ya. Nah, bagaimana kita menggunakan Gemini ini dengan optimal? Oke, saya ingin teman-teman sekalian itu kita melihat bahwa ya kalau sudah punya sertifikat tidak perlu ikut lagi, boleh kita akan lihat dulu gitu ya, apa saja yang akan teman-teman nanti bisa lakukan dengan Gemini sehingga pada saat nanti teman-teman menjadi trainer, teman-teman bisa bisa menjelaskan kepada yang lain. Kodenya 10971 ya teman-teman, jangan lupa. Oke. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan Gemini gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, Gemini itu merupakan sebuah environment gitu ya. Jadi jadi karena dia sebagai environment, berarti dia akan memberikan bukan hanya sekedar lingkungan yang di mana di situ resource yang teman-teman dapatkan gitu ya, itu juga bisa kita kontrol, bukan hanya mereka sekedar mengambil dari luar saja gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman. Apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan Gemini gitu ya. Dan kemudian dengan notebook LM-nya. Nah, ini saya coba masuk dulu ke akun dari Unsia. Nah, ini saya bisa masuk diberikan masuk ke akun di lab mhs.unsia.ac.id. Jadi ini kurang lebih sama seperti yang teman-teman sudah dapatkan sekarang gitu ya. Nah, di sini teman-teman banyak sekali sebenarnya sudah bisa memberikan gitu ya, apa saja sih referensi-referensi yang sudah bisa dilakukan gitu. Jadi contoh, saya bisa melakukan referensi, misal contoh saya punya bahan kuliah keragaman hayati berkelanjutan gitu ya. Nah, di sini selain dari kita sendiri gitu ya, selain dari referensi yang diberikan oleh dosen, itu kita bisa upload teman-teman sekalian. Jadi ini kalau kita lihat, ini yang namanya Gemini Notebook gitu ya. Oke, saya coba ulang dari awal. Nah, ini adalah Gemini Notebook gitu ya. Nah, di Gemini Notebook ini, kalau teman-teman klik gitu ya, di titik 9 yang di sebelah kanan ini akan mudah sekali teman-teman teman-teman cari, begitu ada tulisannya notebook ini ya, notebook LM. Nah, teman-teman akan masuk ke dalam ruangan seperti ini. Nah, setelah teman-teman itu masuk, kemudian di sini disampaikan gitu ya. Di sini terlihat, ini adalah resource, ada 3 tempat gitu ya di sini, bahwa yang pertama di sini adalah tempat untuk tempat untuk memasukkan resource gitu ya di sebelah kiri. Lalu kemudian yang di tengah ini nanti akan secara otomatis merangkum dari apa yang teman-teman sudah masukkan yang di sebelah kiri nanti. Nah, terus kemudian yang di sebelah kanan ini nanti akan kita bisa pakai untuk mengenerate gitu ya, untuk mengenerate berbagai macam kita akan mengenerate berbagai macam
istilahnya bentuk dari ringkasan ataupun analisis, bahkan juga produk-produk yang mungkin bisa membantu kita dalam belajar gitu. Sebagai mahasiswa tentunya kita perlu punya banyak masukan gitu ya terkait dengan materi-materi materi-materi kuliah yang kita punya gitu. Nah, contoh misal kita punya resource gitu ya. Ini di sebelah kiri sudah punya resource, terus kemudian kita ingin memperkaya gitu. Kita bisa memperkaya dari resource-nya. Boleh pengerjaan nanti kalau mau ujian setelah kelas juga boleh ya, nggak usah khawatir. Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Nah, di notebook LM ini teman-teman bisa mendapat bisa search gitu ya. Jadi nggak perlu kayak search di web terus kemudian di copy ke sini, tapi sebenarnya teman-teman bisa langsung. Nah, seperti ini kita coba fast research gitu ya, atau mungkin bahkan deep research di sini. Nah, terus kemudian kita klik tombol anak panah ini. Nah, dia secara otomatis akan membuatkan planning gitu ya. Kalau kita mau deep research, dia akan planning terkait dengan keanekaragaman hayati dan website-website yang ada serta dari resource yang ada. Nah, terus kemudian kalau misal kita mau membuat ringkasan ataupun hal-hal yang terkait dengan keanekaragaman hayati ya, ini contoh judulnya. Nah, kita juga bisa membuat ada audio overview, ada slide deck, ini ya, ada video overview, ada mind map gitu ya. Kemudian ada reports, ada flashcard, ada quiz, ada infografik, dan ada data table. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau seumpama teman-teman bisa gitu ya, untuk kalau teman-teman bisa nanti bisa dicoba gitu ya. Ya, nanti bisa dicoba. Di sini kita akan coba lihat, misal kita mau membuat presentasi nih terkait dengan materi yang ada. Maka kita bisa ke slide deck ini, lalu klik di anak panah yang sebelahnya seperti ini. Nah, lalu dia akan bertanya, slide yang seperti apa yang teman-teman inginkan gitu ya, untuk bisa mendapatkan merangkum dari materi yang teman-teman ini teman-teman ini dapatkan gitu ya. Nah, misal di sini kita contohnya adalah di sini saya sudah coba buatkan. Nah, di sini saya bilang bahwa saya buatkan presentasi gitu ya, yang menjelaskan terkait keragaman hayati berkelanjutan dengan teknologi AI. Nah, framing permasalahan yang kontekstual dan kondisi Indonesia, serta bagaimana mahasiswa berperan dalam sintesis dan kreativitas kolaboratif dengan tokoh masyarakat, sekaligus pertanyaan yang memantik kemampuan metakognitif dan refleksi belajar. Nah, jadi kalau di sini sebagai mahasiswa tentunya teman-teman sekalian itu punya bukan hanya sekedar menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan, tetapi harusnya teman-teman juga bisa menggunakan AI gitu ya, untuk bisa melihat apa sih sebenarnya peran teman-teman dalam sintesis dan kreativitas terkait dengan materi yang teman-teman hadapi gitu ya, yang teman-teman punya. Nah, di sini kalau seumpama teman-teman ini coba kita lihat hasilnya seperti apa dengan prompt yang seperti tadi gitu ya. Nah, nantinya tentunya hasilnya akan lebih spesifik gitu ya. Kalau kita mengembangkan prompt gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman itu di ujian pasti akan ditanya, apa sih prompting gitu ya? Iya, betul. Iya, oke. Prompting ya. Apa sih prompting itu gitu? Prompting itu di sini adalah prompting adalah berarti kita mencoba untuk melihat ada 5 bagian di dalam prompting tersebut. Anda sebagai siapa ya, personanya, terus kemudian A gitu ya. A-nya adalah aim, tujuannya adalah apa? Lalu R, resipiennya siapa gitu ya. Lalu kemudian ada T, temanya apa. Lalu kemudian S, strukturnya seperti apa gitu ya. Oke, nah di sini
kita bisa lihat gitu ya dari apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi dia akan spesifik memberikan gambaran dari materi-materi yang sudah kita kumpulkan gitu ya. Apa saja. Nah, kalau kita menjawab terkait dengan memintanya untuk bagaimana peran kita, dia tentunya akan menjelaskan ini gitu ya. Oke, baik. Nah, saya coba lanjut. Kalau misal sudah dilakukan di sini gitu ya. Nah, terus kemudian terkait dengan contoh misal kita mau bikin terkait dengan audio overview gitu ya. Nah, audio overview tentunya bisa kita lakukan gitu ya. Audio overview ini bisa kita lakukan dengan menjawab, nah seperti ini, sama seperti tadi. Bahkan di sini fokusnya bisa kita bedakan gitu. Apakah mau menjawab pertanyaan dengan sangat jelas gitu ya. Terus kemudian apakah menjawab dengan brief gitu ya. Apakah audio overview ini seperti podcast. Jadi apakah pembahasannya itu apakah berupa kritik gitu ya. Atau bahkan debat gitu. Nah, pada saat kita klik salah satu, itu nanti secara otomatis dia akan memberikan masukan teman-teman seperti ini. Oh, berarti apakah terkait debat terkait sustainable farming gitu ya, karena tadi kita bicara keanekaragaman hayati, apakah structure point counterfeit, counterfeit gitu ya, atau terkait dengan debate structure dan start dengan opening statement dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan. Setelah itu kita bisa generate. Nah, tapi di sini nanti teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, hasilnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini saya contohkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Coba. Moga-moga bisa terdengar ya. Oke, sebentar. Panduan implementasi praktis yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa pertanian tingkat sarjana. Setuju banget. Pas saya baca naskah ini, kesenjangan antara teori sama prakteknya tuh emang kerasa banget, terutama di bab-bab Ya, gitu ya. Jadi di sini yang kita lakukan dengan AI gitu ya, bukan hanya sekedar kita mengenerate, tetapi apa sih yang mau kita lakukan dengan generate itu? Nah, itu yang lebih penting. Nah, setelah teman-teman lihat di sini deep research-nya udah selesai nih. Yuk kita lihat gitu ya, seperti apa hasilnya. Nah, ternyata di sini nih hasil research-nya sudah di sini. Analisis komprehensif keanekaragaman hayati gitu ya, based dengan berdasarkan 56 resource. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan, jika teman-teman memakai akun yang dari kampus, teman-teman secara otomatis itu sudah bisa akan bisa memasukkan sampai 100 resource gitu ya, sampai 100 sumber untuk bisa dimasukkan ke sini. Oke, kenapa saya jelaskan yang notebook LM ini dulu? Karena nantinya teman-teman akan pakai ini sebagai kumpulan dari sumber-sumber bacaan teman-teman gitu ya. Kalau setelah ini nanti kita akan kembali ke yang namanya Gemini gitu. Oke, sekarang kita ke Gemini ya teman-teman. Oke. Nah, ini Gemini gitu ya. Oke. Nah, dari Gemini di sini nanti teman-teman akan melihat bahwa di sini ada dua gitu ya. Yang di sebelah kiri ini adalah rekaman terkait dengan percakapan-percakapan terakhir yang kita lakukan gitu ya. Dan kemudian teman-teman bisa lihat ada yang namanya gems di sini. Nah, sebelum ke gems, saya akan coba dulu gitu ya. Gemini sekarang bisa lakukan banyak hal. Dari kita membuat image gitu ya, membuat musik, bahkan sampai pada membuat video. Saya akan coba tunjukkan gitu ya, terkait dengan membuat video. Nah, ini contohnya.
Oke. Nah, di sini saya coba gitu ya, karena tadi masih bicara terkait dengan keanekaragaman hayati gitu ya. Nah, tadi saya sudah coba gitu di sini kita pingin membuat satu video segmen gitu ya, berdurasi sekitar 10 detik bagaimana kita mencoba menggambarkan terkait keanekaragaman hayati di kampus kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini ada narasinya, terus kemudian prompt teks video AI-nya seperti apa gitu ya, sinematiknya dan segala macam. Audionya seperti apa. Nah, ini sudah kita gambarkan. Coba kita putar dulu hasilnya gitu ya. Seperti apa? Seringkali kita berpikir alam liar itu jauh di pedalaman hutan. Padahal, keajaiban ekosistem berdetak tepat di bawah kaki kita, di halaman kampus ini. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya Gemini itu bisa sudah sampai sejauh ini gitu ya. Jadi mereka yang kita bisa lakukan itu sudah luar biasa. Di Gemini ini bisa teman-teman yang tinggal itu hanya kreativitas kita gitu. Mau membuat seperti apa. Nah, selain membuat video, generate video, terus kemudian generate terkait dengan gambar gitu ya, membuat musik gitu ya, misal ini contoh kemarin kita membuat presentasi gaya Sunda tradisional, alunan suling bambu yang tenang gitu ya. Nah, ini juga salah satunya itu. Saya coba akan putarkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkan Gemini untuk benar-benar tergantung dari kreativitas kita mau bentuknya seperti apa. Nah, selain musik gitu ya, terus kemudian kita mau mencoba gitu ya untuk ini seperti contohnya adalah di sini pun juga teman-teman kita bisa buat semacam bahkan sampai kalau teman-teman mau membuat ini seperti kayak kuis gitu ya, teman-teman mencoba untuk mengetes diri sendiri. Misal teman-teman pengen belajar dan kalau aku dikasih kuis seperti apa ya gitu. Teman-teman bahkan bisa membuat aplikasinya sendiri gitu. Jadi contohnya nih, ya saya kasih contoh. Nah, misal kita mau membuat dan di sini aplikasi yang kita butuhkan adalah Canvas gitu ya. Nah, di Canvas ini misal kita masukkan salah satu sumbernya adalah dari bahan kuliah gitu. Nah, dari bahan kuliah, terus kemudian di sini misal teman-teman minta buatkan aplikasi kuis untuk menguji pemahaman terkait keragaman hayati. Nah, misal untuk mahasiswa tingkat 2 misal. Tahun kedua semester 3. Nah, misal seperti ini. Jadi kalau misal teman-teman pengen membuat kuis yang bisa menguji teman-teman sendiri, nah ini dia pun juga bisa lakukan ini. Yuk kita cek gitu ya, sejauh mana dia bisa membuatnya. Nah, jadi sambil menunggu, di sini sebenarnya Gemini itu juga penting untuk teman-teman paham juga gitu ya, bahwa di dalam Canvas, jadi Canvas ini tergantung dari apa yang sebenarnya teman-teman ingin buat. Apakah teman-teman ingin buat aplikasi atau ingin membuat semacam simulasi gitu ya terkait dengan tugas-tugas yang teman-teman atau bahkan teori-teori yang teman-teman mungkin masih belum paham. Nah, di sini teman-teman bisa buat sendiri gitu. Nah, ini seperti contoh. Nah, karena saya tidak menjelaskan gitu ya berapa soalnya, ya akhirnya dibuatnya cuma berapa ini? Nah, cuma 6 ini misal gitu ya.
Oh, nih ada 7. Oke, kita tunggu sampai selesai. Mungkin ada beberapa sampai berapa pertanyaan. Nah, jadi dia akan secara otomatis memberikan sesuai yang kita gambarkan gitu ya. Apakah aplikasi kuis atau terus kemudian bahkan kalau teman-teman mau membuat aplikasi kayak semacam game gitu ya. Nah, semacam game. Nah, ini apakah teman-teman nanti juga bisa dilakukan di sini. Nah, contoh di sini mana yang menunjukkan keanekaragaman hayati bla 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 gitu ya. Tadi tinggal dipilih. Nah, oh ternyata ini salah, ternyata harusnya yang bawah gitu ya. Nah, ini bisa membantu juga teman-teman menjadi teman belajar gitu ya. Menjadi teman belajar. Oke, selanjut misal teman-teman pengen kok bentuknya kayak gini, ini membosankan misal gitu ya. Mungkin bentuknya coba di sini kita cek apakah bentuknya bisa seperti simulasi, nah permainan, nah misal begitu. Nanti dia akan mencoba untuk mengembangkan gitu ya. Tadi yang awalnya hanya kuis, mungkin bentuknya bisa diubah gitu sehingga bentuknya bisa seperti simulasi permainan, misal begitu. Ya, oke. Ini masih sedang dibentuk gitu ya teman-teman. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di sini ya, oke. Nah, ada aplikasi game. Indikator anggaran kredit, indeks keberlanjutan, regulasi atau dukungan adat gitu ya. Nah, ini jadi ada namanya Eco Manager Game Simulation. Nah, dia sampai bisa buat seperti ini karena tadi saya bilang bisa nggak bikin seperti simulasi permainan gitu ya. Oke. Nah, ini kita coba bentuknya seperti apa. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi dia akan langsung membuat seperti seakan-akan kita sebagai eco manager gitu ya. Nah, jadi ini tentunya memulai ekosistem, ini ada bioscore, dana kredit, dukungan, ancaman ekosistem gitu ya. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan gitu dengan studi kasus ini gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh apa yang bisa AI lakukan gitu ya. Dan kemudian kalau misal, nah ini saya juga akan coba gitu ya. Nah, selain tadi kita bisa meminta AI atau Gemini ini untuk membuatkan soal buat kita gitu ya. Tapi kita juga bisa membentuk yang namanya teman belajar gitu. Teman belajar ini apa? Jadi kalau misal teman-teman itu punya gitu ya, punya semacam agen AI gitu ya, agen AI yang membantu teman-teman untuk belajar. Nah, ini kita ada yang namanya Gem di sini ya. Gem ini kalau misal tidak ada di sebelah kiri, kalau teman-teman tidak ada lihat sebelah kiri, bisa klik di bagian bawah ya. Di bagian bawah di sini ada tulisannya Gems. Nah, ini oke, coba timnya saya ganti yang light biar teman-teman terlihat. Nah, ini ada di sebelah kiri, ada di bawah setting, lalu klik di Gems. Nanti teman-teman akan dapat tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba karena saya punya materi tadi keanekaragaman hayati itu di dalam satu tempat gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita bisa bikin Gem ini sebagai asisten ya, chatbot yang bisa membantu kita membelajar terkait dengan materi-materi kuliah yang tadi kita sudah kumpulkan gitu ya. Nah, misal di sini saya kasih nama teman belajar
kuliah, misal gitu. Tadi kuliahnya adalah keanekaragaman hayati, misal begitu. Nah, description-nya di sini misal jadi teman diskusi supaya bisa paham lebih jelas dan menjawab studi kasus dengan solusi yang baik. Ya, misalnya begitu. Nah, instruction-nya apa gitu ya? Misal kita pengen karena dia adalah sebagai teman diskusi kita, pengennya dia adalah mungkin menjadi seorang. Nah, ingat-ingat di sini ada parts gitu ya. P-nya adalah personanya siapa? Misal seorang ahli, seorang petani yang ahli keanekaragaman hayati gitu ya, menjadi teman diskusi misal gitu ya, untuk mahasiswa semester 2 gitu kan ya, mahasiswa semester 2 terkait peran mahasiswa dalam mengembangkan keanekaragaman hayati, misal seperti ini. Nah, di sini terus kemudian teman-teman bisa bisa dibantu nih. Wah, saya partsnya kok belum bisa ya gitu. PARTS-nya masih belum ada. Nanti bisa pakai Gemini untuk menulis kembali instructions-nya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menyampaikan bagaimana agen AI ini nanti akan punya perilaku seperti apa gitu. Apakah misal kalau teman-teman diminta untuk menjawab dengan perilaku tertentu, kayak misal dia akan akan menjawab dengan ramah atau menjawab dengan detail gitu ya, pingin dengan structure yang sangat-sangat baik. Nah, misal seperti itu bisa dibantu dari instructions ini. Nah, sambil menunggu instructions-nya ditulis ulang gitu ya. Nah, di sini karena ini adalah dibantu untuk belajar gitu, makanya di sini ada yang namanya guided learning gitu ya. Oke, oh masih belum bisa. Oke, kita coba kembali lagi. Apakah belum bisa? Oke. Nah, karena ini tadi adalah pembelajaran terpandu gitu ya, pembelajaran terpandu berarti ini dipilihnya adalah guided learning. Nah, terus kemudian ini sepertinya masih belum bisa. Bentar, saya cek kembali. Kita coba dulu. Moga-moga bisa. Nah, terus kemudian knowledge-nya. Nah, di sini tadi saya sampaikan kenapa saya tadi bahas Google Notebook terlebih dahulu ya, Gemini Notebook terlebih dahulu, karena nantinya knowledge di dalam notebook itu yang akan kita tambahkan ke dalam Gemini ini. Kalau kita masukkan resource satu persatu, teman-teman, itu Gemini itu hanya akan bisa menampung sekitar maksimal 10-12, kalau tidak salah hanya 20 ya, tapi saya masih belum saya jarang taruh langsung di Gemini, saya biasanya taruhnya di Gemini Notebook dulu. Nah, dari sini terus kemudian nanti teman-teman tambahkan gitu ya, sehingga akhirnya di sini nanti ini saya coba teman diskusi dengan dua yang menjawab dengan ramah dan detail, memberikan penjelasan yang runut dan bisa dipahami. Bahasa sederhana, misal seperti ini. Terus struktur
menjawab. Nah, diawali dengan sapaan dan ada pertanyaan pemantik yang bisa, misal seperti ini, yang bisa memancing diskusi lebih lanjut. Nah, misal seperti ini. Ini sudah cukup. Nah, terus kita klik save. Nah, pada saat kita klik save, jangan lupa teman-teman ya, harus diklik save dulu, karena kalau biasanya teman-teman tuh kadang langsung di sebelah kanan ini langsung mengetik gitu ya. Nah, bisa jadi itu nanti akan kurang malah nggak ke save gitu. Nah, kalau sudah, karena kita mau ini, kita misal hanya tanya, saya baru dapat kuliah pertama, masih belum paham apa itu keanekaragaman hayati. Nah, misal gitu. Nah, nanti dia akan menjawab sesuai dengan instruksi yang dari kita lakukan tadi gitu ya. Kalau instruksinya adalah tadi kan kita bilang bahwa dia sebagai teman diskusi gitu ya. Terus kemudian dia sebagai yang bisa memantik pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Nah, ini misal seperti ini. Jadi dia akan menjawab dengan penjelasan yang sederhana. Karena tadi saya sampaikan kalau menjawab harus dengan penjelasan yang sederhana dan runut gitu ya. Nah, jadi dia jelaskan nih sederhana dan runut. Terus kemudian supaya kita dari sini sebagai pertanyaan pemantik awal, dari buah-buahan atau hewan yang sering kamu temui di kehidupan sehari-hari, variasi seperti apa yang paling sering kamu amati? Misal nih saya bilang, saya sering lihat buah tanpa biji, misal begitu. Nah, dari sini tentunya yang diharapkan adalah bahwa AI ini membantu kita untuk bukan sekedar memberikan jawaban gitu ya, tetapi as our partner to think. Nah, kalau as our partner to think, berarti kita pun juga harus mentrain AI ini gitu ya, dari Gemini ini dengan instruksi yang betul-betul selaras dan tepat gitu. Kalau instruksinya tidak tepat, tentunya nanti juga akan kurang tepat gitu ya dalam dalam memberikan jawaban. Nah, di sini, ternyata dia bilang ternyata kayak tadi, saya sering lihat buah tanpa biji. Ini bukan ini contoh menarik dari penerapan keanekaragaman genetik dan pemuliaan tanaman. Nah, misal seperti ini. Nah, kalau hanya ada satu jenis tanpa biji yang genetiknya beragam secara luas, apa resiko yang bisa terjadi jika tiba-tiba datang serangan hama atau wabah penyakit baru, misal seperti itu. Nah, jadi sifat genetiknya identik satu sama lain. Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi? Nah, seperti itu. Jadi, semakin kita digali pengetahuan kita, sehingga AI ini bukan hanya sekedar kita mengenerate gitu ya, teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, dari fungsi-fungsi yang ada di dalam AI, nah, ini saya kembali lagi gitu ya. Tadi meringkas konten itu teman-teman sudah lakukan. Teman-teman sudah bisa membuat presentasi di notebook LM, membuat audio, video, membuat infografis gitu ya. Bahkan juga membuat peta pikiran gitu ya. Nah, lalu kemudian tadi learning coach dengan Gem gitu ya, di mana teman-teman membuat Gem dengan instruksi tertentu sehingga dia bisa menjadi coach kita dalam belajar gitu ya. Nah, setelah itu, ada istilahnya guided learning tadi, pembelajaran terpandu di mana teman-teman itu akan di dalam Gem tadi gitu ya. Fokusnya adalah memandu teman-teman dalam memahami materi yang sudah ada. Oke.
Nah, sekarang kita akan lakukan deep research, teman-teman. Oke, deep research tadi kita lakukan sudah kita lakukan di notebook LM gitu ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, tadi di dalam Gemini Notebook, di sini teman-teman sudah sudah ada gitu ya, sudah ada yang dilakukan oleh Gemini Notebook ya, dengan mengembangkan analisis komprehensif gitu, keanekaragaman hayati. Nah, ini namanya deep research. Lalu misal teman-teman punya juga gitu ya, deep research ini, Gemini Notebook ini juga salah satu yang sering juga saya pakai gitu ya. Kalau teman-teman sering ada kegiatan organisasi mahasiswa dan sering rapat misal gitu ya. Nah, ini salah satu contoh, saya ada rapat dan kemudian saya rekam gitu ya. Dari rapat itu terus kemudian kira-kira apa nih yang mau kita lakukan gitu ya. Dari sini pada saat kita upload ini benar-benar upload file dari dari voice note gitu ya. Dan terus kemudian teman-teman bisa lihat di sini dia akan memberikan rangkuman terkait dengan hasil rapat gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa buat gitu ya semacam infografisnya gitu, catatan ringkasnya. Apa sih dari rapat tadi mau bikin apa sih gitu. Nah, ini kebetulan kemarin kami ada ide untuk membuat bagaimana mengembangkan AI untuk raport gitu ya, dan seperti ini. Jadi akhirnya ini juga bisa membantu kita untuk menerjemahkan apa saja sih hasil dari rapat gitu ya. Nah, jadi kalau pakai notulen, nah ini bisa nih ditaruh di sini. Atau bahkan kalau ada catatan gitu ya, kalau ada catatan, itu catatannya juga bisa diupload ke sini. Mereka notebook LM ini juga bisa melihat catatan dari bentuk tangan gitu ya. Tulisan tangan, terus kemudian bisa di capture, terus diupload ke sini gitu ya. Oke. Nah, selain itu teman-teman sekalian, di dalam tadi sudah ada, nah terkait dengan deep research, kalau kita lakukan deep research dengan Gemini seperti ini, saya coba buat chat baru gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau ini saya buat deep research. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada source yang teman-teman itu bisa ambil gitu ya. Jadi kalau seumpama di dalam Drive itu ada file-file yang menyangkut dengan topik yang sedang kita mau research gitu ya. Nah, ini kita juga bisa ambil file-filenya itu dari Gmail atau dari Drive atau bahkan dari Google Chat gitu. Nah, kalau dari Google Chat, nanti juga akan saya sampaikan Google Chat itu di sebelah mana gitu ya. Nah, jadi dari sini kita juga bisa tahu gitu, apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan deep research ini gitu ya. Contoh misal saya kasih salah satunya, nah ini seperti ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu research pada saat itu kemarin itu ya, kebetulan karena saya di sekolah inklusi. Jadi di sini karena kontennya diambil tidak hanya dari sumber dari luar, tapi juga dia melihat kepada apa yang sedang saya lakukan di dalam gitu ya, di dalam Drive kita. Nah, akhirnya dia memberikan sebuah ringkasan gitu di mana oh ternyata yang sedang saya lakukan itu seperti ini gitu ya. Nah, apakah saya sedang menganalisis regulasi atau apa saja yang sedang saya kumpulkan, dia analisis kesiapan komunitas gitu ya. Nah, ini karena bukan hanya dia melihat dari luar gitu, tetapi dia melihat kepada isi drive yang ada di dalam drive saya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah,
Jadi ini nah ini termasuk juga kalau teman-teman lihat di sini sumber-sumber yang digunakan untuk dia membuat report. Jadi bukan hanya sekedar dari luar, tetapi bagaimana ada file-file di dalam dokumen di dalam drive gitu ya, yang ternyata membantu untuk dia bisa memberikan laporan seperti itu. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini juga salah satu contohnya, misal misal oke. Nah, selain di notebook LM gitu ya, ternyata di Gemini itu juga kalau kita minta buatkan slides gitu ya. Nah, secara otomatis dia juga akan memberikan slide, tentunya akan lebih spesifik kalau promptingnya gitu ya. Promptingnya ini jelas gitu kan. Promptingnya ini bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi slide 1 apa, slide 2 apa, slide 3 dan seterusnya bagaimana. Nah, nanti dia akan betul-betul mengenerate sesuai dengan yang kita instruksikan. Nah, jadi di sini penting sekali gitu ya pemahaman kita terkait dengan instruksi tadi gitu. Oke, di presearch sudah gitu ya. Terus kemudian menulis dan mengedit gitu ya. Nah, sebagai study tools tadi teman-teman juga lihat bahwa di GEMS itu juga ada berbagai macam study tools gitu ya dari terkait dengan terkait dengan guided learning termasuk juga dengan deep research study. Nah, pembuatan video juga sudah kita lakukan gitu ya teman-teman. Tadi sudah saya praktikkan bagaimana kita bisa membuat video dan durasi untuk saat ini Gemini itu namanya Gemini Omni. Gemini Omni itu mungkin kurang lebih sekitar hanya sementara baru 10 detik gitu ya. Tapi itu bisa membuat sebuah gambaran gitu ya terkait apa yang bisa kita lakukan. Tadi audio overview juga sudah kita buat ya. Gemini Notebook ya. Dan kemudian Gemini Live, Vibe coding gitu ya juga sudah. Nah, dan akhirnya Nano Banana. Nano Banana ini berarti untuk membuat. Oke, saya kembali ke sini. Nah, misal dari ini tadi. Nah, misal di sini ya. Terus kemudian kita coba buat chat untuk dengan untuk create image gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bisa dengan style yang teman-teman inginkan di sini. Nah, terus kemudian bisa juga kita langsung buatkan gambar ilustrator yang menggambarkan petani menggambarkan keanekaragaman hayati di wilayah pegunungan. Nah, misalnya dengan beragam jenis tanaman di belakang di pekarangannya. Nah, misal kayak gini. Gambarkan petani tersebut menunjukkan arah menunjukkan hasil tanamnya. Nah, misal seperti ini. Oke, lalu kita buat gambar dengan, nah misal gayanya ada sunrise seperti ini. Nah, buat gambar
sesuai contoh. Nah, misal gitu. Nah, kita lihat ya seperti apa. Nah, ini adalah namanya Nano Banana. Nano Banana itu adalah salah satu fitur di Gemini yang fokusnya adalah untuk mengembangkan gambar gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi dia memberikan sesuai dengan instruksi yang kita berikan gitu ya. Oke, terus kemudian nah di sini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, nah teman-teman akan dapat bahwa di sini ada yang namanya library. Library ini akan berisi semua dokumen media yang sudah di-generate gitu ya dari kegiatan yang percakapan yang teman-teman lakukan gitu. Nah, terus kemudian di sini create image gitu ya. Nah, misal di sini kita coba lagi, misal buat gambar. Oke, kita coba seperti ini. Nah, nanti sama karena ini dari image gitu ya. Membuat gambar sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Ini juga bisa gitu ya. Jadi di sini pun nanti akan di dalam library. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk ke dalam library. Nah, jadi di sini sebenarnya teman-teman sudah memiliki beberapa item yang merupakan generate gitu ya, yang di-generate dari Gemini gitu. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Nah, sorry. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah kita kita sudah berada di penghujung dari materi gitu ya teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita wrap up, saya ingin melihat gitu apakah teman-teman itu ada sebelum kita tanya jawab ya, saya mau tanya dulu nih gitu ya. Sebelum tanya jawab, saya mau tanya dulu gitu ya. Nanti teman-teman bisa jawab sesuai dengan A, B, atau C gitu ya. Dan ini adalah termasuk juga salah satu memantik teman-teman untuk belajar gitu ya terkait dengan nanti ujian gitu. Oke, kita coba. Kita akan ada pop quiz ya. Silahkan jawab di kolom chat dengan A, B, C gitu ya sesuai dengan ininya. Oke. Nah, apa yang menjadikan Gemini menjadi AI multimodal? Kira-kira apakah jawabannya A, B, atau C? Oh, wow. Siap. Keren banget nih. Oke, sip. Rata-rata benar jawabannya B ya. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Oke. Apa itu tadi James di Gemini app? Nah, yang mana nih? A, B, atau C? Apakah alat AI khusus yang dirancang untuk tugas-tugas tertentu, sistem hadiah untuk jadi prompt yang baik, atau pintasan ke fitur Google Drive? Iya, betul jawabannya A. Sip. Oke, kita lanjut ke pertanyaan setelahnya, teman-teman. Sebentar. Oke, sip. 3. Nah, fitur apa yang ada di Gemini yang bisa memandu kita melalui riset kompleks gitu ya, menggunakan rencana langkah demi langkah dan sumber nyata? Oke, deep research, smart search, dan study flow. Yes, jawabannya A, benar.
Oke, wah kayaknya teman-teman udah siap nih buat ujian ya. Oke, kita lanjut ya pertanyaannya teman-teman. 4. Apa salah satu fitur Gemini Notebook ya yang paling berguna bagi teman-teman mahasiswa? Apakah A. menulis konten asli tanpa referensi, B. membuat panduan belajar, ringkasan dan kuis dari materi yang teman-teman unggah, atau menemukan sumber akademik dari seluruh web? Yes, betul. Yang B ya, membuat panduan belajar, ringkasan dan kuis dari materi yang teman-teman unggah. Nah, teman-teman mesti perhatikan ya, nanti pada saat mengambil ujiannya, teman-teman itu mengingat-ingat fitur-fitur di Gemini Notebook tadi apa aja ya gitu. Ada membuat slide, audio, video dan segala macam, karena itu pasti nanti akan ditanyakan. Terus kemudian di pertanyaan kelima, fitur mana yang menyediakan podcast style dari konten yang teman-teman unggah? Apakah Canvas, Deep Research, atau Audio Overview? Yes, Audio Overview. Oke, semoga teman-teman enjoy sessionnya gitu ya. Mungkin sekarang saya bisa ke Bu Syifa kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait dengan apa yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Silakan Bu Syifa. Baik, terima Saya stop kasih Bu dulu. Andri. Ya, suara saya terdengar jelas, Bu? Mohon izin. Iya, di saya jelas Bu. Terdengar ya? Oke. Iya, Semoga di rekan-rekan mahasiswa semuanya juga terdengar jelas ya. siap. Halo, Bu Syifa. Oke, sepertinya Bu Syifa terlempar ya. Oke, saya coba lihat dulu sebentar. Oke, sebentar. Oke, ini saya coba lihat dulu siapa yang sudah raise hand ya teman-teman. Oke, kita akan buka tanya jawab gitu ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, saya ke Kakak Aisyah Amalia. Apakah benar raise hand? Kak Aisyah apa bisa buka mic-nya? Mungkin kalau sudah di-allow sama panitia. Halo. Oh, belum ya? Oke. Ini Kak Aisyah. Iya, halo. Oh, belum ya? Oke. Izin Bu Febri, udah diizinkan? Oh, sudah diizinkan Kak Aisyah, silahkan yang raise hand. Sudah diizinkan untuk bicara. Kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, sepertinya belum ya, belum respon. Saya lanjut dulu ya, sebentar. Saya lanjutkan dulu karena tadi Kak Aisyah tidak respon. Saya ke Kak Ruli Sururudin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ruli, salam kenal. Saya Ibu Andri. Oh iya Bu, salam kenal juga. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Siber Asia dari Prodi Sistem Informasi. Kebetulan saya di sini sudah masuk ke semester 6, sedang melakukan kerja praktek seperti itu. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya untuk diberi kesempatan untuk bertanya, Bu. Di sini kan di era AI ini kita nggak bisa menghindar dari AI, entah dari aktivitas kantor ataupun kuliah dan sebagainya gitulah ya. Tapi hal yang perlu kita batasi sendiri sebenarnya penggunaan AI-nya itu sendiri kan. Maksudnya nggak terlalu boleh kita istilahnya depend gitu, bergantung pada si AI, tapi yang pasti
dengan adanya pembelajaran ini, ya tentunya kami dapat insight sebenarnya bagaimana cara pengelolaan terhadap penggunaan AI itu sendiri gitu kan. Artinya kalau kita terlalu bergantung, kita pengen jawaban A, bla bla segala macam, apalagi fatalnya kita nggak ngerti tentang mekanisme di dalamnya, kan fatal gitu kan Bu ya. Oke. Iya betul, setuju. Ya, jadi dari semester sebelumnya sebenarnya kami sudah di semester 5 kemarin saya sudah ngambil mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Vesa, kemudian ada dosen yang mendampinginya juga, Insinyur Herman Agustiawan, PhD ya. Di sana kami diajarkan tentang bagaimana sebenarnya AI ini bekerja. Yang pada dasarnya sebenarnya AI itu kan dari zaman dulu mungkin sudah ada, tapi penyebutan dan implementasinya itu sekarang memang sangat variatif dan berkembang gitu, sehingga disebut artificial intelligence gitu kan. Nah, di sini untuk yang pertanyaan dari saya adalah bagaimana controlling dari user itu sendiri terhadap AI. Sehingga kita tuh nggak terjebak gitu loh, Bu. Someday ada internet mati yang apa yang kita takutkan itu tuh kita tuh di otak kita itu emang sebenarnya emang kita punya modal untuk berpikir gitu, nggak tergantung dengan AI. Iya, betul. Nah itu bagaimana Bu langkah komprehensif untuk membatasi terutama nih untuk user-user yang memang sebenarnya tahu AI tapi belum sadar tentang hal itu gitu kan. Edukasi terhadap anak-anak seperti itu kan itu satu. Yang kedua, untuk tingkat advance dari penggunaan AI itu kan yang pertama seperti yang kita bahas sekarang ada prompting. Prompting itu outputnya sangat bergantung dengan instruksi yang kita berikan. Setuju. Instruksi itu batasannya sampai mana? Kemudian AI ini akan mengenerate jawaban dari berbagai macam unsur, kemudian akan menjadi sebuah jawaban yang seolah-olah itu adalah jawaban kita. Iya, betul. Di mana blundernya sebenarnya belum tentu itu jawaban yang seharusnya gitu kan. Iya, setuju. Nah, oke. Nah, di situ kemudian ada juga prompting engineering di mana leveling dari penggunaannya adalah tahap yang istilahnya lebih advance, yaitu mungkin semacam apa ya? Kita itu mendesain satu struktur kontrol terhadap prompt itu sendiri dengan teknik-teknik atau mekanisme seperti yang Ibu sampaikan tadi, apa ya, dengan istilahnya part mungkin ya, part atau dan yang lain sebagainya. Oke. Yang saya mau tanyakan adalah di sini sebagai pengguna kita juga harus mengenal agentic AI. Nah, agentic AI ini sebenarnya roadmap untuk menuju agentic AI untuk skala mahasiswa gitu. Mestinya kita udah lari ke arah situ sih, Bu. Itu gimana, Bu? Kalau boleh tahu, mohon diinformasikan tentang hal itu sangat penting kalau menurut kami. Itu aja sih, Bu. Roadmap untuk menuju agentic AI bagi pengguna seperti kami. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih Kak Aruli, pertanyaannya luar biasa sekali gitu ya. Istilahnya kita benar-benar berdiskusi nih ya malam hari ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan AI ini secara bijaksana dan tentunya tetap menggunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi pertanyaan pertama, kalau tadi kebetulan karena saya juga pendidik di lingkungan sekolah gitu Kak Ruli. Jadi saya mengajar dari level maksudnya dari sekolah kami itu dari kelompok bermain sampai level SMP. Nah, yang kami sekarang terapkan ini istilahnya adalah bukan hanya sekedar mengembangkan anak-anak ataupun guru-guru itu yang tahu informasi atau yang hanya sekedar tahu gitu atau hanya sekedar hafal gitu ya, karena betul kalau tadi dibilang kita kalau misal ada tadi ya misal listrik tidak ada, terus kemudian internet pun juga tidak ada, dari mana kita dapat informasi-informasi seperti ini gitu ya. Saya melihatnya ada dua sisi Pak Karun. Jadi yang pertama bahwa informasi itu harus
sedekat mungkin dengan konteks kita gitu. Itu juga akan sangat-sangat mudah untuk kita ingat dan juga memancing diskusi yang lebih dalam terkait dengan relevansi dari informasi yang kita punya. Maksudnya gimana? Kalau kita selalu terbiasa, kadang itu kan apalagi di era sekarang yang namanya informasi itu masuk bukan lagi setiap detik, tapi setiap 0 persekian detik gitu. Nah, dari sepersekian detik itu tentunya kita pun juga harus pandai untuk benar-benar memilah gitu ya, dan kemudian berupaya untuk mengaitkan kira-kira apa sih yang bisa kita kaitkan dengan hal-hal yang kita punya saat ini. Kalau Kak Ruli tadi sampaikan dari berbagai bagaimana supaya yang saya tangkap adalah bagaimana kita memakai akal kita, memakai otak kita gitu ya. Karena kita adalah manusia itu kemampuan otaknya jauh melebihi AI seharusnya gitu ya. Dan kalau memang kita gunakan semaksimal mungkin, itu sebenarnya salah satu yang kalau di sekolah kami itu dinamakan sebagai imaginative thinking. Imaginative thinking ini berarti kita bukan hanya sekedar memahami, tetapi bagaimana kita mampu mensintesa dan membuat sebuah pemahaman baru terkait informasi yang kita miliki. Apakah murid-murid kami itu mampu untuk mengaitkan berbagai macam hal ke dalam ke dalam satu frame yang baru, misal seperti itu, atau bukan hanya sekedar mencipta dan istilahnya kalau dulu kita lakukannya itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Tetapi kalau sekarang mungkin harus lompat gitu, harus lompat yang kira-kira mungkin saya nggak lagi mengamati meniru, tapi mungkin mengamati dan membuat terobosan baru. Nah, misalnya seperti itu. Sama aja kayak seperti kayak tadi disampaikan oleh Bu Siva, saya mendalami terkait dengan Google, saya mendalami terkait dengan pendidikan, saya mendalami terkait dengan terkait dengan menjadi personal trainer gitu ya. Itu sebenarnya bukan ilmunya itu memang untuk bagaimana kita mampu mendidik anak-anak kita itu secara holistik gitu. Secara holistik yang berarti bahwa ada kalau kita belajar itu perlu sesuatu yang penting untuk otak kita, penting untuk tubuh kita. Bisa jadi anak itu tidak mau belajar karena dia tidak mampu menyangga tubuhnya, misal seperti itu. Karena sekarang kebanyakan rumah itu kecil-kecil, mereka susah bergerak, misalnya seperti itu. Jadi akhirnya kita pun mengembangkan kegiatan-kegiatan di kelas yang bisa mengembangkan membuat anak-anak bisa bergerak dengan lebih baik dan kemudian bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, sehingga kalau tadi saya jawab, yang penting saat ini itu adalah justru seberapa bisa kita melihat koneksi gitu. Koneksi antara satu hal dengan hal yang lain dan kemudian bagaimana itu bisa kita kembangkan gitu ya, dan kita justru bisa minta bantuan AI untuk melihat gitu sejauh mana dan argumentasi kita terhadap apa yang ingin kita lakukan. Itu yang pertama. Terus kemudian menjawab pertanyaan yang kedua terkait agentic AI gitu ya. Kembali lagi Kak Ruli, how can we make agentic AI kalau kita sebenarnya juga nggak tahu nih yang kok kita mau itu apa gitu. Maksudnya apa? Kadang pun kayak misal sesimpel ya, kita mau membuat agentic AI itu berarti harus tahu tujuan. Kita belajar tujuannya apa sih gitu. Kita jadi mahasiswa tujuannya apa sih gitu. Kak Ruli sendiri memilih menjadi di sistem informasi, nggak salah ya tadi ya, jurusannya itu sebenarnya tujuannya apa, misal gitu. Nah, dari tujuan itu baru akhirnya kita bisa tahu, berarti kalau tujuannya ke sana,
langkah-langkah yang dibutuhkan apa, berarti kita akan butuh agentic AI yang seperti ini. Nah, misal begitu. Karena selama ini kita itu bahkan sampai pada filosofi fondasi kita bergerak itu apa gitu. Jadi kalau misal kan kalau kita sering lihatnya adalah kita membentuk sebuah sistem, misal seperti itu. Tapi sistem itu dibuat tentunya harus dengan filosofi yang jelas gitu. Nah, yang mendasari filosofi ini apa gitu kan, tentu diri kita sendiri, tujuan kita sendiri. Kita ini hidup buat apa? Kita ini melakukan apa? Nah, itu kan harusnya ada tujuan dan istilahnya yang jelas tuh kita mau lakukan apa. Bahkan sesimpel kayak misal kita membuat sebuah program. Membuat sebuah program tentunya teman-teman pasti akan bertanya, ini mau buat apa, buat siapa, terus kemudian tampilannya mau gimana dan segala macamnya. Nah, itu awalnya dari mana? Tentunya dari tujuan gitu. Tentunya dari yang ingin kita lakukan itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih Kak Ruli. Jadi the most important is to actually menajamkan dari landasan berpikir kita apa gitu. Tujuannya. Moga-moga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Bu Adri Iya. jawabannya. Hai Kak Tadi Siva, udah kembali lagi. mohon maaf Bu Andri dan Iya, rekan-rekan nggak semuanya, apa-apa. tadi saya sempat terlempar, luar biasa Iya. antusiasme rekan-rekan ya, sampai sayanya kelempar loh ini. Baik, Mas Ruli semoga menjawab ya, tercover ya semua pertanyaannya tadi. Luar biasa Bu, karena mahasiswa Unsia itu juga ada yang dari program studi sistem informasi dan informatika ya. Jadi pembahasan dan pertanyaannya bisa teknis sekali ya Bu ya. Oke, boleh mungkin Ya. kita ke dua penanya lagi, kayaknya masih bisa nih. Oh, boleh. Untuk yang sudah raise hand dari tadi ini ada Mbak, sebentar, Mbak Idea CMS. Iya, boleh silahkan on mic Mbak dan dipaparkan pertanyaannya. Halo, selamat malam Bu Syifa dan Ibu Andri. Saya dengan Hai. Aisyah Sutasari dari kelas Sistem Informasi. Iya. Saya mau bertanya Bu, tadi kan sempat ada pembahasan tentang menulis dan mengedit begitu ya. Sebenarnya saya juga salah satu termasuk yang aktif menggunakan AI, namun memang saat ini bukan Gemini. Tapi karena kita sedang melakukan pembahasan Gemini, mungkin nantinya saya akan tertarik menggunakan Gemini begitu. Biasanya saya menggunakan AI itu untuk penunjang pekerjaan saya sebenarnya, terutama untuk memecahkan coding-coding yang rumit, karena kebetulan saya bekerja sebagai underwriting, jadi saya sering coding untuk decision engine. Saya mau bertanya, kalau misalkan nantinya saya mau menggunakan Gemini gitu ya untuk membuat coding-coding sulit gitu untuk pekerjaan saya. Saya mau bertanya mengenai kebijakan privasinya seperti apa ya Bu? Apakah kalau misalkan pastinya kan saya akan menanyakan coding atau logic itu untuk yang dipakai untuk perusahaan gitu ya. Berarti si AI Gemini ini dia akan tahu nih strategi atau logic perusahaan pas saya bekerja begitu. Kira-kira kebijakan privasinya itu seperti apa ya Bu? Apakah aman dan bisa membantu logic yang sekompleks apa gitu? Oke. Mungkin aku bisa jawab begini Bu, Kak Aisyah ya. Jadi yang pertama, saya paham sih biasanya kalau Gemini itu tidak untuk yang berprofesi seperti kakak itu biasanya tidak ke Gemini gitu biasanya ya, itu yang saya paham, dan itu saya paham banget gitu. Tapi yang ingin kita lakukan sebenarnya ini Kak. Jadi pertama
kalau kakak memang menggunakan Gemini yang terutama yang diberikan oleh dari kampus gitu ya, itu kan akan memakai email dari kampus gitu. Terus kemudian kakak bisa mengenerate semuanya dari akun tersebut gitu ya. Nah, kalau kakak nanti lihat di Gemini di bagian bawah, di situ akan tertulis secara jelas bahwa chat atau percakapan yang ada di dalam environment akun yang di-generate oleh kampus itu tidak akan dipakai untuk memperkaya mesin mereka gitu. Itu sudah terlihat di situ. Cuma, nah ini kembali lagi saya ingin menyampaikan ke Kak Ai bahwa sepintar yang membuat Gemini itu pintar itu sebenarnya adalah resource yang kita berikan di Gemini Notebook-nya gitu. So dalam Gemini Notebook itu kalau misal nanti kakak masukkan gitu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan atau apapun dalam perusahaan dan kemudian itu dikaitkan ke Gemini-nya, nah berarti dia akan fokus hanya pada apa yang kita sudah kumpulkan itu tadi. Jadi contoh kayak misal nih saya pengelola sekolah gitu ya. Saya pengelola sekolah, sekolah itu punya SOP dan saya juga sebagai konsultan dari sekolah-sekolah yang lain juga. Tadi kalau Bu Siva memberikan saya sebagai saya kurikulum koordinator untuk sekolah ini. Nah, itu biasanya saya masukkan untuk masing-masing itu punya notebook sendiri-sendiri. Nah, sehingga pada saat nanti saya mengenerate sesuatu yang terkait dengan setiap sekolah yang berbeda itu, saya akan menggunakan notebook yang sesuai gitu. Dan dari situlah sebenarnya istilahnya terkait dengan privacy itu juga tidak akan dipakai oleh Google untuk memperkaya mereka. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah itu yang bisa saya berikan. Dan kalau istilahnya mungkin bisa jadi saat ini kalau untuk yang kakak lakukan bisa jadi mungkin belum terlalu sophisticated apa yang nanti akan dikeluarkan Gemini gitu ya. Tetapi terkait pada privasinya itu Google sudah menjamin bahwa apa yang kakak masukkan ke dalam environment Google di dalam akun domain dari pendidikan, baik itu universitas maupun sekolah seperti saya, itu tidak akan dipakai. Jadi makanya termasuk juga kami punya data terkait anak, data terkait dengan kondisi anak-anak, kondisi guru dan juga orang tua itu tidak kita langsung masukkan ke dalam, justru tidak kita pakai yang AI yang bukan Gemini gitu karena kita takut supaya nanti tidak digunakan gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Moga-moga bisa menjawab ya gitu. Oke, terima kasih Bu Andri. Semoga tercover ya pertanyaan dari Kak Ai ya. Iya. Baik, boleh kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tiara Rizky Putri. Mbak Tiara dipersilakan untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Andri. Mbak Tiara, bisa open mic? Mbak, apakah sedang AFK ya Mbak Tiaranya? Mungkin kalau karena Mbak Tiaranya tidak merespon ya rekan-rekan kita lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin nanti ketika sudah balik Mbak Tiaranya. Oke, selanjutnya Mas Rangga. Mas Rangga Saputra boleh silakan on mic dan mengajukan pertanyaan kepada Bu Andri. Silakan Mas. Oke, tes. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Selamat malam. Selamat malam Mas Rangga. Saya Rangga Saputra dari Pontianak, jurusannya itu PJJ Informatika Mbak. Informatika lagi tuh Bu. Iya, informatika. Silakan Mas Rangga. Rame ya informatika sama SI ya. Silakan Mas Rangga. Izin bertanya. Jadi tadi kan kebetulan jadi di salah satu saya semester 2 saat ini.
Jadi kebetulan ada mata pelajaran itu terkait kewirausahaan dan juga saya itu juga bekerja sebenarnya di ranah kehumasan. Jadi ada industri kreatif lah gitu ya. Ya. Nah, tadi kan salah satu fitur dari Gemini itu bisa nge-create audio tuh atau lagu. Nah, jadi pertanyaannya apakah ini bisa untuk komersial ya? Jadi kayak gitu. Kan saya juga khawatir nih, soalnya kan kalau dipelajari AI seperti Gemini ini kan cara kerjanya itu berbasis data masa lalu ya. Artinya kan dia ngambil data-data dari yang udah ada lalu dipelajarinya kan, terus didaur ulang gitu ya. Nah, jadi artinya dia itu bukan membuat sesuatu yang baru ya, malah mendaur ulang gitu. Nah, jadi pertanyaan apakah itu bisa untuk komersil, dan ini kalau kita tarik untuk ke ranah pendidikan, sejauh mana pemanfaatan AI ini seperti Gemini ini ya, apakah etis gitu untuk digunakan untuk di ranah pendidikan, karena potensi plagiasinya itu kan bisa sangat tinggi gitu. Oke, mungkin cuma itu sih. Terima kasih. Oke, siap. Jadi menjawab pertanyaan Kak Rangga, pertama, ini bukan hanya musik yang di generate oleh Gemini ya Kak, tapi musik yang di generate oleh seluruh seluruh aplikasi yang bisa mengenerate musik gitu ya. Dan ada beberapa aplikasi yang memang khusus untuk generate musik gitu kan. Nah, yang saya paham, musik-musik yang di-generate ini tidak bisa kita nyatakan sebagai punya hak eksklusif gitu. Karena dia sudah dibuat oleh AI, dan kita juga tidak bisa mendaftarkan itu sebagai hak cipta kita juga gitu ya. Terus kemudian kalau istilahnya tentunya terkait dengan apakah bisa dipakai untuk komersial, itu secara umum itu bisa digunakan karena dia tidak bisa diklaim terkait kepemilikannya sebenarnya gitu, karena sudah di-generate oleh AI misal seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya bisa gitu ya, bisa bebas dipakai, mau pakai untuk konten media sosial pun juga boleh gitu ya, tapi tetap harus mencantumkan bahwa musik ini di-generate oleh AI. Nah, misal seperti itu. Dan sebagai tentunya kalau membantu terkait dengan dengan bisnis ataupun dengan tadi seperti yang Kak Rangga sampaikan, memang akan lebih baik kalau kita punya mengenerate itu yang memang benar-benar original dan yang bisa kita buat sebagai hak milik kita, intinya seperti itu. Terus kemudian yang kedua tadi gimana Kak? Saya agak lupa tadi terkait. Nah, kalau kita tarik ya ke ranah pendidikan gitu, karena ini kan juga kan biasa kita juga pakai ya. Jadi sejauh mana sih etisnya itu untuk digunakan, karena kan potensi plagiasinya bisa sangat tinggi kan kalau cara kerjanya kayak gitu ya. Oke. Nah ini kembali lagi ya Kak. Jadi plagiasi itu sebenarnya kan sesuatu yang sudah ada dari zaman dulu kala sebenarnya ya gitu. Jadi kita bisa membuat sesuatu dan akan sangat mudah untuk dijiplak gitu. Nah, sehingga kalau Kak Rangga itu saat ini fokusnya justru bukan terkait pada istilahnya gini, kalaupun dengan AI Kak Rangga misal punya 2 device gitu ya, dan memberikan prompting yang sama, itu mereka bisa dari 2 device ini akan mengeluarkan 2 produk yang berbeda, walaupun promptingnya sama gitu. Nah, sehingga kalaupun misal mau ditiru, misal begitu ya, mau ditiru, kita pun juga pertama karena ini AI, harusnya ini juga tidak bisa dipakai sebagai hak cipta kita gitu.
hasil dari produknya ya gitu. Nah, tetapi kalau ini yang sedang menjadi pemikiran itu adalah bahwa yang sebenarnya bisa dibilang sebagai hak milik kita itu adalah idenya gitu. Ide kita itu tapi yang diwujudkan ke AI. Nah, tapi produk yang dibuatnya itu sudah bukan maksudnya sudah tidak bisa diklaim sebagai punya kita karena itu kita bantu dengan AI. Nah, bisa seperti itu. Tapi idenya tetap dari kita. Nah, gitu. Kalau dipakai di ranah pendidikan itu sama aja kayak misal kami membuat modul-modul pembelajaran, misal seperti itu. Nah, modul-modul ini begitu kita publish misal gitu ya, tentunya akan sangat mudah untuk diduplikasi gitu oleh yang lain gitu ya. Nah, sehingga yang kita coba itu adalah bagaimana experience di dalam pada saat kita menggunakan produk dari AI tersebut gitu ya. Jadi misal kita mau membuat modul, oke, modul pembelajarannya seperti ini. Berarti bagaimana nih kita mendesain pengalaman anak-anak pada saat belajar dengan modul tersebut. Nah, gitu. Jadi di experience yang tidak bisa ditangkap oleh AI itulah yang akhirnya harus kita kembangkan. Gitu sih Kak Rangga. Moga-moga aku bisa menjawab ya. Kalau belum, mohon maaf. Mungkin dengan pengetahuan aku yang terbatas ini, aku cuma bisa bilang bahwa it's very important sebenarnya fokusnya itu bukan di produknya gitu. Fokusnya itu justru harus di di idenya, di experience-nya dan di pengalaman yang ada gitu istilahnya di dampak yang bisa kita timbulkan dari itu gitu sih kurang lebih. Moga-moga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Andri. Sama-sama. Sangat lengkap jawabannya saya rasa ya Mas Rangga. Terima kasih juga Mas Rangga sudah bertanya. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena Ibu sangat ini ya Bu, laris manis. Ini banyak banget yang bertanya luar biasa loh Bu. Mungkin Ibu Iya. Andri mau minum dulu kah? Aman? Atau bisa kita lanjut? Aman. Insya Allah. Oh, luar, Masya Allah. Iya, insya Ya, Allah boleh aman. Mbak Putri Nur Khotimah Iya, sudah boleh. raise hand. Dipersilahkan untuk on mic dan mengajukan pertanyaannya, boleh Mbak Putri? Mbak Putri Nur Khotimah. Ya, silakan Mbak. Ya, halo, selamat malam Ibu Febri. Malam Mbak Putri. Malam Mbak Putri, silahkan. Yang mau saya tanyakan, saya kan bekerja di bidang yang selalu presentasi ya Bu. Iya. Nah, untuk membuat presentasi kan saya biasanya juga salah satunya menggunakan Gemini. Iya. Nah, saya sering banget saya memasukkan data yang sudah saya punya, tapi setelah dibuat jadi presentasi data saya tuh kebanyakan nggak masuk itu Bu. Itu biar masuk itu gimana ya Bu? Ya, terima kasih. Oke. Datanya nggak masuk ya Kak ya. Nah, ini kalau boleh saya tahu prosesnya, Kakak masukkan data itu menambahkan file di dalam Gemini apa gimana? Iya, menambahkan file di Gemini yang sesuai tadi Bu Febri tunjukkan slide 1 apa, slide 2 apa, seperti itu. Oh, oke. Jadi kalau aku boleh saran Kak, data dan semuanya itu sebenarnya masuk, kalau mau lebih spesifik gitu ya, saya justru generate-nya itu tidak di Gemini, tapi di Gemini Notebook-nya, gitu. Karena kalau di Gemini Notebook semua data Kakak itu istilahnya bisa terlihat semua, gitu. Sebentar, saya coba ya, apakah saya punya contoh ya. Karena kalau kita memang ke Gemini, itu dia akan memberikan presentasi itu agak belum terlalu spesifik dengan apa yang kita ingin gitu ya. Oke, misal contoh, sebentar.
Oke, ini mungkin hanya gambaran saja. Saya akan kasih ke kakak. Sebentar, saya coba share screen. Nah, ini yang saya lakukan di Gemini. Di Gemini Notebook, kakak. Jadi yang notebook ya. Nah, ini saya masukkan performance keuangan tahun lalu 25-26, dan kemudian di sini di sebelah kanan ini saya minta sebenarnya cukup spesifik gitu. Nah, di sini sebenarnya tergantung dari promptingnya kakak gitu. Pada saat mau membuat, apakah kakak itu datanya itu pengen ditampilkan seperti apa atau bagaimana. Nah, ini jadi cukup spesifik sih dari data yang dimasukkan di sebelah kiri ini resource-nya, terus kemudian dari tampilannya, dan kemudian kalau misal ada yang kurang di sini, itu kita bisa langsung kita edit di sini. Ini coba ya, saya expand viewer. Nah, ini ada revise. Jadi kita bisa revise dan kemudian kita bisa bilang di sini, oh ini data yang ini belum ada. Jadi, terus nanti dia akan cari ke resource-nya dan kemudian dia kembangkan. Kurang lebih gitu. Moga-moga bisa membantu ya, Kak. Oh, jadi nggak bisa langsung edit di slide-nya ya? Oh, kalau langsung edit di slide-nya di-download dulu jadi PPT gitu. Oh gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, Mbak Putri, terima kasih ya sudah mau bertanya, dan Ibu Andri, makasih atas jawabannya, sampai demokan lagi loh tadi loh. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, kita masih ada waktu nih saya rasa ya, dari Mas Iya. Edi. Mas Edi AS, silakan open mic Mas. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Andrini dan Ibu Siva. Saya Edi, mahasiswa aktif Unsia, Prodi Informatika, Bu. Mohon izin ada 2 pertanyaan, Ibu. Yang pertama, di Gemini AI itu kan ada pilihan engine-nya, misalnya Flash, Flashlight, atau Pro. Nah, apakah output-nya berbeda, Bu, dari yang versi free atau dengan yang berbayar? Nah, yang kedua, bagaimana kita tahu kalau dari AI ini misalnya tidak berhalusinasi gitu, Bu? Apakah kita harus membandingkan dengan AI yang lain? Jawabannya seperti itu, Bu. Demikian, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, saya coba jawab dulu yang pertama. Jadi memang berbeda kakak terkait dengan output kalau kita memakai ini ya, coba saya coba contohkan sekali lagi. Ya. Nah, ini kalau misal kita di sini terlihat gitu ya. Nah, ini adalah mode terkait dengan bagaimana Gemini kita minta untuk berpikir gitu. Memang biasanya kita harus kalau misal kita maunya yang image gitu ya, kalau misal saya minta dia bikin gambar, itu biasanya saya hanya taruh di yang flash aja gitu, karena istilahnya tidak perlu terlalu yang detail gitu ya, dan intinya hanya generate gambar. Tapi kalau kita istilahnya instruksinya adalah misal di sini itu bukan image, tapi misal kita instruksinya adalah guided learning gitu ya, atau deep research, atau bahkan canvas gitu ya, maka di sini saya pasti akan taruhnya di thinking gitu. Dan kalau misal canvas yang ada codingnya, nah itu biasanya kadang saya taruhnya juga di pro seperti ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu memakai yang dari Gemini yang ada di Unsia gitu ya, unsia.ac.id, itu biasanya sudah bisa dilihat apa saja yang bisa kita generate di sini, apakah ada flash, thinking, atau pro.
Dan kalau harusnya sama sih, ini kayak punya sekolah saya gitu ya, Lazuardi Al-Falah, itu yang sudah pro gitu ya, yang sudah plus, jadi dia punya satu sedikit lebih tinggi gitu ya daripada yang akun biasa. Nah, kemudian jadi ini memang akan mempengaruhi outputnya kakak. Nah, terus kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita tahu dia tidak berhalusinasi? Nah, inilah yang dinamakan sebagai kita manusia as an expert judgment gitu. Berarti bagaimana kalau istilahnya AI ini hanya membantu kita berpikir tetapi tidak membuat kita berhenti berpikir gitu. Dia membantu kita, tapi bukan membuat kita stop berpikir. Jadi bagaimana kalau misal tadi kakak bilang, apakah kita membandingkan yang bocor. Oke, thank you. Nah, kalau tadi kakak bilang apakah bisa misal kita membandingkan dengan AI yang lain gitu ya. Bisa juga kita lakukan seperti itu, tapi harus hati-hati juga karena itu sama aja kita membandingkan satu halusinasi dengan halusinasi yang lain gitu. Nah, sehingga yang benar-benar harus kita lakukan itu adalah penilaian kita sebagai expert gitu ya, yang paham terkait ilmu yang sedang kita tanyakan kepada AI ini gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita akan bisa tahu, oh oke, versi ini yang lebih mendekati kepada hal yang real gitu ya, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi di situ tentunya tetap harus ada variasi di mana pikiran kita pun masuk di dalamnya gitu. AI itu bisa kita buat seperti ini. Misal nih, kita minta dia men-generate ideas gitu ya. Nah, kita lihat idenya ini masuk akal atau enggak. Itu biasanya kita lihat dulu. Kita paham dari dasar teorinya apa gitu ya. Terus kemudian kalau dasar teorinya seperti ini berarti ini sesuai apa enggak. Nah, terus kalau misal sudah sesuai, biasanya saya akan melakukan prompting lagi dengan bertanya atau menyampaikan bahwa tolong tambahkan ide saya bahwa ini harusnya seperti ini, dan minta dituliskan kembali. Nah, sehingga dari situ akhirnya tugas AI itu bukan memberikan ide baru, tetapi tugas dia hanya menuliskan kembali dari apa yang yang dari masukan dari saya, ditambahkan masukan dari saya, pembetulan yang istilahnya koreksi-koreksi yang saya berikan gitu ya, sehingga akhirnya dia benar-benar bisa membuat versi gitu ya yang halusinasinya itu bisa diminimalisir, kurang lebih seperti itu. Moga-moga bisa menjawab ya kakak ya. Baik, terima kasih Bu Andri atas jawabannya ya. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ada 3 pertanyaan lagi terakhir ya Bu. 5 menit terakhir semoga bisa ke cover semua. Jadi Amin. Langsung to the point ya nanyanya ya. Boleh dari Mas mana tadi? Loh kok hilang? Mas Raivaldo. Mas Raivaldo silakan open mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Andri. Mas Raivaldo bisa open mic? Oke, izin untuk lanjut ke penanya berikutnya ya Bu, untuk menghemat waktu. Silakan Mas Muhammad Irfan. Boleh silahkan open mic? Ya, silakan, Assalamualaikum. Mas. Halo. Ya, waalaikumsalam, terdengar Mas. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih atas materinya yang luar biasa. Bu, yang saya tanyakan adalah simpel saja, apakah Gemini ini bisa digunakan menjadi third party sehingga tidak selalu di dalam gemini.google.com, sehingga untuk membantu sebuah sistem yang nantinya memang memakai Gemini yang sebagai engine untuk reasoning atau yang lain-lain lah seperti itu, Bu. Oh, oke. Kalau untuk taraf sekarang ya Kak, sepertinya belum. Belum ya? Iya, belum. Oh gitu. Baik. Baik, singkat, padat, dan jelas ya jawabannya ya Mas ya. Oke. Ya.
Alhamdulillah pertanyaan terakhir nih, last but not least, dari Mbak Ratu Bilqis, silahkan Mbak open mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Andri. Selamat malam Ibu semuanya, terima kasih banyak kepada Bu Malam. kepada Mbak Syifanya. Baik, Ibu izin saya untuk mempertanyakan, kebetulan saya juga seperti Ibu Indri ada di dunia senior juga, di sini dunia senior juga saya mau menanyakan, sejauh ini memang beberapa pekerjaan kan memang kita menggunakan AI itu untuk mempermudah gitu ya Ibu. Sehingga untuk segala hal untuk mendapatkan data dan lain sebagainya itu sangat mudah gitu kan ya Ibu ya. Gimana kita bisa membatasi diri untuk tidak ketergantungan karena sejauh ini ketika segala hal yang mudah itu jadi kita jadi malas membaca untuk jadi cari secara yang memang dari jurnal dan lainnya itu pengennya cepet aja gitu dari AI minta jurnal dan segala macam untuk diringkas dan segala macam gitu. Yang pertama itu dan yang kedua mungkin untuk Gemini sendiri ketika kita masukkan data kan khawatir untuk membantu pekerjaan tuh khawatir hal yang konvensional dan lainnya untuk menjaga kerahasiaan atau sejauh mana kita bisa menggunakan data di generate di Gemini gitu sih Bu. Terima kasih. Siap, makasih Kak Ratu. Ya, jadi menjawab pertanyaan pertama terkait dengan jurnal ya, gitu. Jadi kalau saya itu biasanya begini. Pertama, ini yang biasanya kita lakukan dengan jurnal. Jadi jurnal itu sebenarnya biasanya ini yang saya lakukan karena saya juga sudah S2 yang berarti saya juga sudah lakukan penelitian. Yang saya lakukan adalah bahwa pertama jurnal itu kita harus pahami dulu bagaimana cara berpikirnya dan korelasinya. Saya biasanya hanya gunakan jurnal itu untuk memahami korelasi kepada item yang sedang saya kerjakan gitu ya. Tapi saya sendiri juga harus tahu dulu dari jurnal ini itu sebenarnya cara berpikir jurnal ini gimana, datanya seperti apa, dan validasinya bagaimana. Nah, itu tetap saya harus tahu dulu gitu. Terus kemudian yang terkait dengan jurnal itu biasanya kalau misal nih kita minta Gemini untuk mengenerate gitu ya terkait dengan ini misal topik terkait dengan ini. Kamu tahu jurnal apa aja sih misal gitu ya. Terus dia akan kasih tuh listing gitu ya. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya akan mencari yang punya DOI gitu. Kalau dia sudah punya DOI itu berarti pasti terregister. Tapi kalau tidak, nah itu saya nggak pernah dipakai gitu. Dan kalau terregister biasanya itu sudah ada halamannya, sudah ada sudah ada istilahnya sudah valid ya. Dan kita juga sudah tahu sudah terpublikasi dengan resmi. Nah, berarti itu sudah bisa kita pakai. Nah, terus kemudian yang kedua, bagaimana Gemini itu bisa menjaga dari data yang kita punya. Seperti tadi saya sampaikan, selama Gemini yang kita pakai adalah Gemini dari akun pendidikan atau akun universitas, itu dari Google tidak akan memakai data-data yang kita masukkan untuk memperkaya mesin mereka. Intinya begitu. Jadi kakak kalau seumpama memang masih di Unsia dan kemudian memakai akun dari Google dari Unsia untuk membuka Gemini dan memakai Gemini untuk mengolah data itu akan aman gitu. Tapi kalau yang seperti memakai yang di luar itu bisa jadi itu kami tidak paham gitu. Jadi biasanya makanya kenapa kalau misal kami di pendidikan karena kami paham bahwa ini adalah berada dalam environment yang memang dilindungi, berarti kami pun akhirnya tetap jika ada sesuatu lebih sering diskusinya itu ke dalam Gemini dibandingkan dengan yang keluar gitu. Baik, bagaimana Mbak Ratu? Sudah Semoga tercover bisa ya? terjawab ya. Iya, baik Mbak Ratu. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah tuntas Bu. Alhamdulillah.
Kita sudah meng-cover semua Iya. pertanyaan. Boleh kita beri apresiasi untuk Bu Febri dengan emotikan-emotikan virtualnya. Wah, luar biasa. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyaksikan, memahami pemaparan Ibu Andri dari awal. Terima kasih juga Ibu Andri telah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ibu. Malam-malam produktif bertemu dengan mahasiswa Unsia yang luar biasa ya. Nah, sebelum kita resmi menutup acara hari ini sebagai kenang-kenangan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, mari kita dokumentasi dulu ya sebelum kita tutup. Jadi, rekan-rekan dimohon untuk dapat on cam. Saya tunggu untuk rekan-rekan bisa ada on cam dulu supaya kita bisa ambil dokumentasi ya. Dipastikan kameranya jelas dan saya bantu hitung mundur. Iya, Ibu Andri juga sudah aman ya. Oke. Aman. Tim IT boleh dibantu, saya hitung mundur. Iya. 3, 2, 1. Baik, cukup. Baik, terima kasih atas antusiasme dan kontribusi rekan-rekan mahasiswa semuanya, khususnya Ibu Andri. Semoga sehat selalu ya, Bu. Dan mungkin semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu, insya Allah. Terima kasih, semoga semua ilmu yang didapatkan hari ini bisa memberikan manfaat besar bagi pengembangan akademik dan karir rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia sekalian. Dan jika rekan-rekan mahasiswa mau berkunjung ke Unsia dan bersilaturahmi dengan kami rekan-rekan dosen, sangat diperbolehkan ya. Nah, saya selaku MC hari ini pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf rekan-rekan apabila ada kekurangan dan kekhilafan selama memandu acara pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di event Unsia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sukses buat Terima kasih. semuanya. Sukses kuliahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin live.